Jadi pada saat kita menulis data statistik, terutama yang terkait dengan tabel, ada banyak sekali tabel terkait dengan data statistik. Namun pertanyaannya adalah, apa saja yang kita bisa include ke dalam penulisan hasil atau result ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UMK Talks Academy dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Pada hari ini kita berjumpa kembali di UMK Talks Academy bersama Prof. Ali Solka PhD. Nah, kita masih lanjut dengan pembahasan terkait dengan result atau hasil, ya, cara menulis result, cara menulis hasil untuk artikel publikasi pada jurnal ilmiah. Nah, kita sudah membahas sebelumnya bagaimana cara menulis hasil ini. Tapi yang masih menjadi spoiler di pembahasan sebelumnya adalah bagaimana dengan penulisan hasil data statistik, Prof. Jadi pada saat kita menulis data statistik, terutama yang terkait dengan tabel, ada banyak sekali tabel terkait dengan data statistik. Namun pertanyaannya adalah, apa saja yang kita bisa include ke dalam penulisan hasil atau result ini? Silakan, Prof. Iya, terima kasih. Jadi pada dasarnya seperti yang dipaparkan sebelumnya itu, kita sedang membahas mengenai bagaimana menulis hasil, bagaimana menulis result, bagian dari emrat, ya. Pada dasarnya kalau dilihat secara prinsip, itu yang penting pada bagian hasil itu berisi hasil analisis data. Hasil analisis data itu berarti tergantung datanya, apakah datanya berupa angka-angka, apakah datanya berupa selain angka. Kalau datanya berupa angka, maka menggunakan statistik. Menjawab pertanyaan tadi, maka kemudian bagaimana memaparkan hasil analisis data. Jadi kalau datanya itu tidak dipaparkan di situ, datanya tentu tidak perlu dipaparkan dalam bagian result, tapi hasil analisis datanya itu kemudian dipaparkan bagian result, dan karena menggunakan statistik maka kemudian hasilnya itu berupa angka-angka, maka itu kemudian dimasukkan dalam bentuk tabel. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang masuk tabel itu apa? Ya, pada dasarnya sebetulnya kalau menggunakan statistik tentu yang paling jelas sekarang ini semua orang menggunakan aplikasi komputer, pakai software. Yang dari software itu akan kelihatan hasil analisis data yang paling penting itu apa saja. Sehingga itulah yang kemudian sepertinya diambil dari hasil menggunakan statistik dari aplikasi komputer itu. Yang paling penting adalah sebetulnya karena pada dasarnya pertanyaan penelitian itu sudah dikonversi menjadi hipotesis, maka itu hasil menguji hipotesis. Ya, di dalam tabel itu yang paling penting adalah yang kira-kira kemudian bisa mengarahkan pada hasil uji statistik itu, apakah uji beda, apakah uji hubungan antar variabel itu signifikan atau tidak. Tentu kalau dalam tabel yang dihadirkan dalam bentuk angka, ekstrimnya itu dengan membaca tabel saja, dengan melihat angka yang menunjukkan hasil uji hipotesis itu signifikan atau tidak, itu sudah cukup. Tapi tentu masih perlu dijelaskan dalam bentuk narasi, sebetulnya dengan angka yang ada dalam tabel itu berarti signifikan atau tidak. Secara statistik, bedanya signifikan atau tidak. Secara statistik, hubungan antar variabel itu berbeda atau tidak. Jadi oleh karena itu, biasanya kalau yang dilihat adalah apakah nilai p-value-nya, p itu probabilitas, probabilitas bahwa bedanya atau hubungannya itu karena masalah sampel atau tidak, itu dilihatnya angka, pada umumnya angka 0,05. Nah, angka itu ada dalam tabel itu yang mungkin hanya dalam satu sel saja ditempatkannya itu.
Kalau kemudian angkanya itu 0,05 atau kurang dari 0,05, dalam bahasa Inggris itu lebih mudah mengatakannya 0.05 gitu ya. Lebih gampang ya. Lebih gampang. 0,05 itu kan bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggrisnya lebih singkat 0.05 atau kurang dari 0.05. Langsung bisa mengatakan oh signifikan secara statistik. Ya. Nah, mengatakan signifikan secara statistik itu harus dalam bentuk narasi. Sehingga selain tabel yang berisi angka-angka yang penting-penting tadi, tentu ada narasi. Nah, narasinya itu jangan sampai mengulang apa yang ada dalam tabel. Ini yang ingin saya tanyakan. Jadi bolehkah, saya menemukan beberapa kasus Prof. Jadi ada yang menjelaskan atau mendeskripsikan tabel itu, ya kalau sebenarnya sebagai pembaca, saya bisa saja membaca apa yang tertulis di situ. Apakah harus seperti itu atau kita harus menjelaskan sesuatu hal yang lain di sana? Ya, tidak boleh ada duplikasi informasi yang persis sama antara yang ada dalam tabel dan yang ada dalam narasi dalam bentuk paragraf-paragraf. Jadi informasi yang diperoleh dari tabel itu kan hanya dalam bentuk angka. Betul. Tapi angka itu artinya apa? Kan belum ada dalam tabel. Karena hanya ditampilkan dalam bentuk narasi. Dalam bentuk angka. Tidak dalam bentuk narasi. Jadi narasi ini memaknai. Narasi itu kemudian memaknai angka katakanlah 0.05 tadi atau kurang dari 0.05 tadi, itu kemudian maknanya apa? Maknanya apa itu kemudian dinarasikan sehingga masih ada perlu untuk menulis dalam bentuk paragraf-paragraf narasi menceritakan, menjelaskan makna dari angka yang ditampilkan dalam bentuk tabel tadi, sehingga informasi yang ada dalam tabel itu tidak sama persis dengan informasi yang ada dalam paragraf-paragrafnya. Tidak boleh misalnya dalam bentuk paragraf seperti yang ada dalam tabel, angkanya menunjukkan 0,05. Loh, 0, kan sudah ada di situ. Tapi makna 0,05 itu apa? Itu segera disampaikan pada waktu narasi. Jadi bahwa angkanya itu adalah 0,05 tidak perlu diulang lagi untuk mengatakan itu dalam bentuk narasi, dalam bentuk kalimat. Terutama jika tabel itu banyak isinya, Prof. Ya. Jadi ketika banyak isinya kita sangat ibaratnya tergoda ya untuk menjelaskan yang banyak sekali itu. Ya. Sebetulnya angka itu kan yang paling saya katakan tadi, yang paling penting sebetulnya menunjukkan apakah kalau uji beda, apakah perbedaan itu signifikan atau tidak. Kalau uji korelasi, uji hubungan, apakah hubungan antar variabel itu signifikan atau tidak. Tapi sebenarnya ada informasi lain dalam bentuk angka yang ada dalam tabel itu, sehingga narasi-narasi berikutnya itu juga bisa menjelaskan makna dari angka-angka yang ada dalam tabel itu. Jadi secara ekstrim kalau saya bilang kita boleh untuk menaruh tabel saja juga tidak bisa dibenarkan gitu. Tidak cukup, karena belum lebih jelas gitu. Makanya kalau sebenarnya tabel sendiri sudah jelas, tapi tidak sejelas seperti kalau kemudian dinarasikan lagi. Ya, karena sekali lagi angka-angka itu kan sebetulnya angka-angka yang menjadi patokan dalam menarasikan. Betul. Nah, narasi ini memperjelas keputusan tentang misalnya bagaimana hipotesis nolnya itu tertolak atau tidak. Apakah kemudian bedanya itu signifikan atau tidak. Tapi bukan kemudian nanti dimaknai apakah makna selain makna yang sifatnya statistik itu nanti ada dalam bagian pembahasan. Ini bagian hasil itu ada narasi yang memperjelas lebih mendalam tentang makna kata-kata, makna angka-angka yang ada dalam tabel. Tapi tidak ya, jadi artinya sekali lagi saya garis bawahi bahwa yang dimasukkan dalam tabel itu yang langsung segera ditangkap maknanya, bukan sesuatu yang masih perlu diinterpretasi, perlu
dianalisis, perlu mengharuskan pembaca untuk memaknainya lagi, enggak. Karena pada dasarnya yang ingin juga saya sampaikan adalah tujuan menganalisis data menggunakan statistik, karena datanya adalah data-data bentuk angka, itu membuat data menjadi lebih bermakna. Kalau ada data yang kemudian dikatakan dianalisis masih belum bermakna, itu mestinya masih perlu dianalisis lagi untuk ditempatkan ditempatkan di tabel. Jadi pada dasarnya kita sebenarnya membantu pembaca untuk memahami. Membantu pembaca, narasinya itu membantu pembaca untuk memaknai angka-angka yang ada dalam tabel. Tidak boleh ada data mentah di dalam tabel. Nah ini juga penting ya, tidak boleh ada data mentah di dalam tabel, karena terkadang pemirsa kita menemukan misal contoh begini Prof, jadi ada hasil yang di dalam tabel tersebut ada isi misalnya nama student 1, nama student 2, skornya ini, skornya sekian begitu. Saya ingin nyinggung itu, data mentah itu artinya data yang belum dianalisis, padahal bagian result itu kan tempat memaparkan hasil analisis data. Kalau datanya masih mentah, berarti datanya belum dianalisis. Berarti tidak layak untuk dimasukkan dalam bagian result. Baik. Nah, sepertinya ini akan menjadi bahasan yang menarik di episode berikutnya. Oke, baik. Insya Allah. Insya Allah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Begitu juga pemirsa, kita akan bertemu kembali di UMK Talks di episode berikutnya. Tentunya masih bersama narasumber kesayangan kita, Profesor Ali Solkah, PhD. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.